itu ketika Nabi meninggalkan itu, karena kan Nabi hanya melakukan 3 kali seumur hidup beliau. Sedangkan jika emang itu sunnah memang sudah ditetapkan dan tidak ditinggalkan, tentunya dilakukan secara rutin. Nah, maka itu dianggap sunat. Cuma Nabi bilang, maka Nabi meninggalkan di situ. Kenapa di lafaz tersebut Umar bin Khattab mengatakan itu bid'ah? Karena itu kan sudah ditinggalkan. Kemudian beliau menghidupkannya lagi. Kalau sunnah tersebut semasa Rasulullah tetap dilakukan, maka dia Nabi Umar bin Khattab tidak mungkin menyebutnya bid'ah. Dia begitu logikanya. Nah, maka itu bisa dijadikan dalil. Nikmatil bid'ah hazihi. Nah, sebagus-bagus bid'ah ya ini, kata Umar bin Khattab. Hal yang tidak lagi dilakukan oleh Nabi dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab, maka beliau sebut itu bid'ah yang baik. Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fathul Mubin itu. Terus saya mau menambahkan nih, ada ulama-ulama di zaman salaf, ya di kurun kedua Hijriah, yang membuat karya tulisnya yang berjudul Maulid An-Nabi. Karya siapa? Karya Imam Al-Waqidi yang wafat 207 Hijriah. Terus lagi juga ada lagi kitab Al-Anwar wal Miftah, Al-Anwar wal Miftah Surur wal Afkar fi Maulidin Nabil Mukhtar. Karya Imam Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Bakri yang wafat 250 Hijriah. Ini ulama-ulama salaf ini dua orang. Mereka mengarang kitab karya-karya kitab Maulidin Nabi dengan kitab Al-Anwar wa Miftahis Surur wal Afkar fi Maulidin Nabil Mukhtar. Ini udah ada di zaman salaf. Kalau kita mau bongkar-bongkar semua, ada. Bahkan apa-apa hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitabnya Imam Hajar Al-Haytami pun kita bisa selidiki nanti lebih dalam itu. Masa sekelas Imam Hajar Al-Haytami meriwayatkan riwayat-riwayat yang palsu? Ini kan nggak mungkin. Di mana Bib? Di mana ada gimana antum bilang tadi? Coba. Untuk riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hajar Al-Haytami, kita bisa selidiki lagi nanti lebih dalam. Oh. Karena apa? Tidak mungkin seorang imam besar Ibn Hajar Al-Haytami itu berbuat kedustaan dalam karya ilmiahnya. Seperti dalam kitab-kitabnya tadi itu yang Nikmatil Kubro. Itu kan dicantum. Sorry, saya rujuk ya. Oke. Oke, jadi itu kan perkataan imam besar ini, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi jangan sampai kita meremehkan beliau. Tentu saya nggak meremehkan, Bi. Cuman yang sejauh yang saya dapati begitu kesimpulannya. Cuman kalau diajak untuk mentelaah kembali sama-sama, saya terima gitu. Makanya saya rujuk tadi. Jadi kita bisa kita bisa mentelaah. Tidak mungkin seorang Imam Ibn Hajar Al-Haytami ini berbuat dusta dalam karya ilmiahnya seperti kitab Nikmatul Kubro. Ana yakin itu nanti kita bisa teliti lah. Ana yakin itu kembali sama-sama nanti. Itu bukan sekedar dusta. Karena jauh sebelum Imam Hajar Al-Haytami, karena jauh sebelum Imam Ibn Hajar Al-Haytami seperti Imam Al-Waqidi yang wafat 207 Hijriah, itu udah membuat karya Maulidun Nabi, nama kitabnya Maulidun Nabi, karya Imam Al-Waqidi. Dan juga Imam Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Bakri yang wafat 250 Hijriah membuat karya kitab yaitu apa? Al-Anwar wa Miftahis Surul wal Afkar fi Maulidin Nabi Al-Mukhtar. Ini udah ada di zaman-zaman salaf. Ini orang mau ngerudut saya, Bib. Silakan. Silakan. Ustaz John. Oh ya, silakan. Oke, assalamualaikum ya. Wah, Ustaz Hadi seperti biasanya selalu semangat terus. Salam. Oke, sebenarnya aneh mau menggugat Ustaz Zian ya. Karena beliau tadi mengatakan ya juzu na'khudhu dalil am bistidlalil ahkam li'ibadatil khassa kan katanya tadi kan. Jadi boleh dengan sebuah contoh doa khatmil Quran fi qiyamil lail fi syahr Ramadan. Wah, itu fatal itu. Coba. Fatalnya gimana? Fatalnya begini, karena di dalam fatwa Ibn Baz itu dikatakan bahwa ketika ada pertanyaan ma hukmud doa khatmil Quran fi qiyamil lail fi syahr Ramadan, di sana dijawab la a'lam katanya fi khatmatil Quran fi qiyamil lail fi syahri Ramadan 'anin nabi wala 'an ashabihi aidan. Nah, kemudian disampaikan riwayat wa ghaya ma warada fihi dzalik anna Anas bin Malik radhiyallahu an kana idza khatamal Quran
jama'a ahlahu wada'an wa hadza fi ghairi shalah. Sudah, biar saya tanggapi. Ya, silakan. Bentar, Al-Muhdasat. Nah, kitab ini, jadi antum bisa buka. Jadi saya bawakan kitab Wahabi lah. Antum bisa buka kitab Al-Bida'u wal Muhdasat wa ma la asla lahu karya Syekh Ibn Utsaimin. Bukan. Kumpulan fatwa ulama ya. Jadi di situ ada fatwa Syekh Ibn Utsaimin. Sebentar. Ini kok agak lambat jaringan saya. Antum wifi-nya kurang ngebut ya. Enggak, saya enggak pakai wifi, saya pakai data sendiri. Oh. Satu ya. Jadi kita jelaskan dulu teman-teman bahwa doa khatamil Quran ini dalam kalangan Salafi Wahabi kontra. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz John tadi, yakni Syekh bin Bas. Tapi sebagian ulama Wahabi yang membolehkan seperti Syekh Ibn Utsaimin. Tapi wa'ala kulli hal, mau yang membolehkan atau tidak membolehkan, sepakat bahwa tidak ada dalil khusus. Itu satu. Cuman ada nggak ulama yang membolehkan hal seperti itu? Ada. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, antum buka di sini ya. Jadi ini saya bukan masuk bela Wahabi, saya cuma menguji kekonsistenannya. Di mana ketika suatu amal ibadah tidak ada dalil khusus, tetapi dilakukan oleh ulama, ya. Tidak ada dalil khusus, dalil umum, tapi dilakukan ulama dan tidak dianggap sebagai bid'ah. Ini perhatikan 608 ya. Antum buka kitab Al-Mughni karya Al-Muwaffiq, yakni Ibn Qudamah ya, Al-Hambali. Tadi halaman berapa ya? Lupa saya tadi. 608. Jadi fasal pada khatam Quran berkata Fadl bin Ziyad, aku bertanya kepada Aba Abdillah. Ini beliau bertanya kepada Aba Abdillah. Siapa Aba Abdillah? Imam Ahmad. Fakultu, maka aku berkata, aku mengkhatamkan Al-Quran dan apakah aku menjadikannya di witir atau di tarawih? Beliau mengatakan jadikanlah di tarawih, sehingga adalah doa khatam Al-Quran itu di antara dua doa. Oh bukan, sehingga adalah doa khatam Al-Quran itu di antara dua sholat, antara tarawih dan witir. Qultu kaifa asna'u, bagaimana aku membuatnya? Yakni idza faraghta min akhiril Quran, apabila engkau selesai dari baca Quran, maka angkatlah dua tanganmu sebelum ruku dan berdoalah hingga seterusnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini nggak ada contoh dari Nabi, dan Syekh bin Bas sendiri mengakui bahwa doa khatamil Quran dalam sholat itu nggak ada dalil khusus baik dari Rasulullah atau dari sahabat. Tapi para ulama tidak memandangnya jelek karena ada dalil umumnya, yakni doa khatamul Quran secara umum. Gitu Ustaz. Jadi kalau salah, kalau antum bilang fatal, berarti Ibnu Qudamah Imam Ahmad yang fatal di sini. Iya. Enggak, maksudnya antum jangan membuat seolah-olah itu memiliki dalil, karena kan sholat itu diikat dengan shollu kama ra'aitumuni usolli, bahwa dalam perspektif itu Wahabi memandang bahwa ini adalah perspektif husnuzon saja, barangkali ada dalilnya. Bahkan dikatakan di dalam fatwa Ibnu Utsaimin itu, walakin ba'dhu ahli ilmi qala innahu yustahab an yakhtimal Quran bihadzal du'a. Ya, dengarkan itu ya Wahabi ya. Enggak, wala kulli hal Ustaz, menyatakan bahwa menggunakan dalil umum dalam konteks ibadah tertentu fatal, ini gimana pandangan ampun terhadap Imam Ahmad? Enggak, kalau aneh masih beranggapan bahwa ritual yang dilakukan pada saat doa khatmil Quran itu memang berdasarkan perspektif prasangka saja. Walaisa dalilul am wala khass. Berarti dalil umum nggak ada? Nggak ada dalil sama sekali berarti doa khatamul Quran dalam sholat? Tidak ada, karena
memang sudah dijawab oleh mereka. Ini seakan-akan ya, kalau diucapkan ini seakan-akan nantinya bahwa bayangkan dalam perspektif Ahlus Sunnah itu tidak menaungi ritual ini dengan dalil, bahkan di dalam Wahabiyah ini tidak disertakan dalil juga. Masa kita tiba-tiba mau nambahin mereka dalil? Ini sama-sama kayak seolah-olah kita bantu mereka. Enggak, gini Ustaz. Saya ini orangnya gini ya. Saya tidak peduli Wahabi wa aswaja. Kalau ada data saya tunjukin. Saya tidak takut saya nunjukin data nanti Wahabi menang, tidak. Kita harus insaf gitu loh. Meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu." Janganlah rasa ketidaksukaanmu terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil gitu. Ya, adil lah, insaf lah. Saya memandang begini, kita harus akui, Wahabi sendiri pun mengakui bahwa yang dilakukan oleh ulama itu gak ada dalil, gak ada contoh dari Nabi dan sahabat secara eksplisit. Kalau mereka mengatakan segala perkara itu harus ada dalil eksplisit, kalau tidak bid'ah, maka Imam Ahmad pertama yang melakukan bid'ah. Begitu maksud saya. Jadi saya ini memaksa agar orang-orang Wahabi ini mau mengakui bahwa banyak sekali produk-produk hukum yang menggunakan dalil umum. Niat dalam wudhu saja Ustadz, itu dalil umum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena gini maksudnya nih, bahwa riwayat yang menunjang ini untuk dilakukan ya cuma riwayat dari Anas bin Malik itu kan. Betul. Itu di luar sholat pun. Dan itu pun dilakukan di luar sholat. Makanya aneh bilang ini tidaklah dalil am, tidaklah ya. dalil khas. Ini aneh tunjukin bahwa tapi saya nggak bacakan bahasa Indonesianya. Saya bacakan teks Arabnya saja. Saya takut nanti orang awam salah paham. Tapi silakan lanjut. Mana ya? Dokter siapa nama beliau? Iya Ustadz, kalau saya kan sama Wahabi kan sama-sama modal bibir ya. Kalau saya ketika mereka melarang maulidan itu anaknya saya suruh pulang dari pondok itu. Karena Nabi nggak mondok, sahabat nggak mondok, ulama salaf nggak mondok. Antum kemarin masuk room saya Ustaz Zian, antum ini pelupa sekali. Siapa ya? Yang antum masuk live, aneh kan punya 2 akun, yang live moral itu, masa antum lupa? Yang moral, oh iya ya, yang waktu pembahasan moralitas. Lab umum. Ya Allah, betul. Aneh lupa Ustaz. Ini Habib Adi juga ini udah mulai sombong nih, wah. Aneh lah yang nggak muncul. Apa ya Ustaz nama akunnya? Saya lupa ya, apa nama akunnya? Wah itu jangan itu. Itu hal untuk mengacak-acak itu. Ini Ustadz John yang mana orangnya? Aneh baru jadi malu. Antum nelpon aneh, nawarin Zuan kemarin. Tapi nawarin apa? Nawarin Zuan. Ya apa ya? Aduh. Antum lupa. Awal kata R antum itu tiap malam sama aneh dulu. Ready mas lu. Oh Randy. Yo. Kalau saya Randy. Ustadz Zian, kalau dibandingkan dengan orang mondok itu cocok nggak sih maulidan ini? Maulidan dengan orang mondok ini, niat mondok kan nggak ada dalil khusus begitu. Kalau ahlu sufa juga mondok Ustaz. Betul. Sufa itu mondok sebenarnya sih. Mereka punya zawiyah sendiri. Kalau misalkan mereka melarang maulid, ayo bareng-bareng ikut Wahabi juga harus bubarkan itu pondok. Nabi nggak mondok. Mungkin Sahabat maksudnya mondok dalam artian bayar, SPP-nya ada, nggak ada itu zaman Rasulullah. Lah iya sama aja kan. Maulidan juga yang kita bicarakan ketika membicarakan isi, dia nggak menolak. Maksudnya gini Zat, kalau hukum asalnya bentuk perlakuan seperti itu ada di zaman Rasulullah. Sahabat mondok di dalamnya Rasulullah di masjid bersama dengan Rasulullah. Dalilnya mana dalilnya saya minta kalau memang ada pondok. Sufa itu. Dulu namanya zawiyah. Zawiyahnya ahlu sufa. Sahabat Abu Hurairah itu termasuk mu'asyirin as-sahabat. Makanya kalau di Aceh itu, kami itu kalau nama pondok pesantren beda. Kami menyebutnya dayah. Dayah itu diambil dari kata zawiyah gitu. Makanya kalau di Aceh itu antum tanya tempat ngaji itu bukan pondok pesantren namanya dayah. Yang dimasalahkan kan sebenarnya nama Ustadz. Makanya kita tuntut ya, maulid kan nama ya.
Ya iya, justru itu saya bandingkan dengan mondok nih. Mondok, kalau memang mondok, ayo sahabat ini lulusan apa? LCMA kah? Apa gimana? Begitu. Ini kan yang sebenarnya cuma nama sarana yang dipermasalahkan, namun mereka nggak sadar. Justru nama Kata ulama, sarana ini pondok ini mudaratnya lebih banyak. Kita harus kata ulama membayar. ya, maulid itu bid'ahnya cuma satu. Apa itu? Ijtima saja. Yang lain ada dalilnya. Ijtima itu bid'ah. Tapi kata ulama di situ ijtima itu bid'ah mubahah. Itu kata Ibnu Ijtima Hajar Al-Haytami. apa ijtima Ustaz? Berkumpul. Bukan jima berkumpulnya lain, itu yang berkumpul bukan orang. Raden Salaman mikirnya ke sono, ke Jima. Enggak. Tapi pernah Ibnu Hasani memberi riwayat berkumpulnya sahabat ketika baginda Nabi keluar, terus menanyakan kenapa berkumpul-kumpul. Ada. Tapi maksud saya itu berkumpul yang sedemikian rupa yang sekarang. Wa ala kulli hal asalnya berkumpul itu ada. Tapi kan Wahabi lagi-lagi meminta dalil eksplisit lit gitu. Jadi nggak ada. Iya, makanya Mereka aja minta dalil eksplisit. ulama salaf sama-sama nggak mondok. Wah, sahabat juga nggak pernah mondok. Sampai-sampai gini ya, yang paling membangongkan saya itu cara istidlal gini. Misal, saya mengatakan salah satu dalil utama maulid itu surah Yunus 58 tadi. Qul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kan itu. Ditanya sama Wahabi. Ini aneh, yakin awam sekali. Siapa sahabat yang berdalil dengan dalil itu sebagai maulid? Aneh mikir nih orang bodoh banget ya. Kenapa bodoh? Kalau ditanya balik, alhamdulillahirabbil alamin. Mereka jadikan sebagai dalil maulid, dalil tauhid rububiyah. Tanya, siapa sahabat yang menjadikan alhamdulillahirabbil alamin dalil tauhid rububiyah? Jadi kalau begini cara istidlalnya nggak bakalan selesai gitu. Nuntut sesuatu yang bahkan ihtifal maulid itu sendiri belum ada. Loh, bahkan di Wahabi itu istidlalil ahkam lebih parah. Karena cara mereka istidlal ahkam itu diawali dengan kalimat la a'lam, tapi ujung-ujungnya kan mustahab. Itu di mana itu ditemukan ketidaktahuan bisa memustahabkan sesuatu itu? Metodologis apa yang digunakan itu kan? Kalau saya nggak ini, maksudnya kalau saya itu langsung diserang balik kalau saya. Namun jawabannya mereka kayak NU, itu kan menuntut ilmu lah. Maulidan apa? Bersolawat. Ini Ustaz Zian ini Ramadan nanti rame lagi ini di fatwa ini. Ini pasti ke bawah ini. Salah bid'ah lagi ke bawah lagi nih. Tadi gimana tanggapan para ustaz tentang diskusi tadi? Saya ada gimana ya? Apakah ada blunder kah? Sekedar bahan evaluasi saja ya. Maksudnya itu ketika kita ditanyakan dalil